Halo pemirsa Jurnalis TV. Saat ini, umat muslim sedang menghadapi tantangan serius dalam pemahaman ilmu sains. Sebagian kalangan menolak untuk menerima pandangan dan pengetahuan yang tidak sejalan dengan logika keimanan mereka. Sikap anti-sains ini menciptakan kondisi kritis, di mana keterbukaan terhadap ide-ide baru dan pemahaman ilmiah semakin terhambat. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, yang seharusnya dapat memperkaya perspektif keagamaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadikan muslim saat ini skeptis terhadap ilmu sains, mulai dari faktor budaya hingga kurangnya akses pendidikan. Dalam Islam, ilmu sains dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh melalui proses penelitian dan pengamatan terhadap alam semesta sebagai ciptaan Allah. Namun, kalangan muslim saat ini memiliki kemunduran dalam memahami ilmu tersebut. Bahkan beberapa memiliki sikap skeptis. Sikap skeptis terhadap sains adalah sikap yang menolak ilmu pengetahuan dan metode ilmiah sebab bertentangan dengan pemahaman mereka soal agama. Kesalahan dalam memahami ajaran agama yang cenderung menginterpretasikan teks-teks ayat yang secara harfiah tanpa mempertimbangkan konteks atau situasi di sekitarnya, membuat mereka lebih fokus pada apa yang tertulis, sehingga tindakan mereka dinilai kaku dan terlalu membatasi. Muhammad Rihabullah Hambali sebagai Kepala Pondok Pesantren Putri Al-Kinaniyah Jakarta Timur menyampaikan pandangannya terkait sikap umat muslim terhadap sains dan upaya menyelaraskan keduanya, bahwa hubungan antara agama dengan sains tidak akan kontradiktif bagi orang yang mempelajari keduanya. Dulu di abad 15 kalau kita tahu, itu menurut orang Eropa namanya the Dark Age. Tapi itu kan the Golden Age of the East kalau kita ingat. Jadi waktu itu dari mulai Maroko sampai Persia itu adalah orang-orang Islam. Yang hebat adalah orang-orang Islam di sana banyak melahirkan ilmu-ilmu dalam agama. Di sampingnya ada ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, ada ilmu yang bikin titik di huruf Arab. Itu semua dikategorikan ilmu agama. Lalu di mereka juga menemukan ilmu-ilmu matematika, Al-Khwarizmi, menemukan ilmu kedokteran kayak Ibnu Sina, menemukan ilmu filosofi seperti Ibnu Arabi, kayak siapa? Ibnu Rushdi. Nah, orang-orang ini tidak kontra antara sains dan agama. Gitu kira-kira. Jadi hubungan antara ilmu sains dan agama tidak akan ada kontradiktif bagi orang yang sudah belajar dua-duanya. Tapi kalau untuk orang yang baru belajar agama setengah atau sains setengah, akhirnya agama menjadi musuhnya sains, sainsnya menjadi musuhnya agama. Seperti itu kira-kira. Begini aja, beberapa hal di Quran itu sudah bisa dinyatakan benar secara scientifically. Maka akan ada hal yang menyelaraskan antara sains dan Islam. Ya, mereka harus ngaji lagi. Harus banyak ngaji lagi. Karena kalau ngajinya kurang, ya pasti kurang, harus baca kitab yang banyak, harus baca ngaji sama orang yang bisa yang banyak. Agama dan sains adalah dua hal yang berbanding lurus. Mempelajari konteks ayat adalah langkah awal dalam mempelajari ilmu ilmiah. Banyak ayat yang mengharuskan kita mempelajari ilmu alam, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, menyebutkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, serta fenomena alam yang dapat dipelajari. Ini dapat diartikan bahwa Allah menciptakan ilmu sains untuk dicari kebenarannya agar memiliki pikiran terbuka terhadap kekuasaan Allah. Dengan demikian, sains dan agama saling melengkapi dalam pencarian kebenaran dan pemahaman tentang alam semesta. Muhammad Febiandri Satyananda MSOS, salah satu sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menyampaikan pendapatnya terkait kemunduran Islam dalam memahami ilmu sains disebabkan minimnya literasi tentang tokoh-tokoh pendidikan Islam. Hubungan Islam dan sains, terutama di era saat ini, itu sangat mengalami kemunduran, di mana kita tahu sudah dari zaman dahulu, ya, sejak peperangan besar Andalusia Spanyol melawan penjajah itu, yang melawan orang-orang non-Muslim, yang di mana perpustakaan terbesar Islam saat itu dia dibakar habis sampai sungai di bawahnya itu konon ceritanya Eee, dia sampai berubah warna menjadi hitam. Itu akibat daripada, tinta-tinta yang sebelumnya buku-buku yang ditulis oleh umat Islam, oleh seorang para ilmuwan-ilmuwan muslim itu dibakar habis sampai tintanya,
eee, berubah warna gitu, menggenang di sungai di bawah perpustakaan itu dan di era saat ini, eee, mengalami kemunduran. Yes, pastinya. Kurangnya sarana pendidikan, kemudian miskonsepsi, serta tadi yang disebutkan, apa namanya, ya, faktor sosial budaya, itu memberikan pengaruh yang besar. Pendidikan berbasis integritas ilmu merupakan pendekatan yang efektif untuk kalangan muslim yang memiliki sikap anti sains. Ini juga membantu mereka tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sikap ini pula yang memungkinkan kalangan muslim agar memiliki pemikiran kritis dan analitis, tidak terpaku pada peraturan nenek moyang, dan peka terhadap dunia saat ini adalah solusi penting untuk mengatasi sikap tertutup terhadap pemahaman ilmiah. Memahami bahwa kehadiran sains merupakan salah satu sarana untuk menggali dan memahami konteks sebenarnya dalam Al-Quran. Sains dan agama, jika dipelajari secara benar bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua jalan untuk mengenal dan mengagumi kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Saya Ahmad Gilman Fatoni, beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnalis TV.